Hai, kalian pasti tahu logo-logo ini. Kalian sedang berjuang masuk ke perguruan tinggi negeri atau PTN? Atau kalian lagi cari informasi mengenai jalur masuk ke PTN? Atau kalian cuma gabut dan kebetulan nonton video ini? Saat ini, ada 3 jalur masuk ke PTN. Ada SNMPTN, SBMPTN UTBK, dan yang terakhir, jalur mandiri. Namun, apakah 3 jalur itu sudah ada dari dulu? Bagaimana 3 jalur tersebut bisa ada? Mari kita lihat kilas baliknya. Sistem penerimaan mahasiswa baru untuk perguruan tinggi negeri dilaksanakan pertama kali pada tahun 1976. Seleksi ini diberi nama SKALU, atau Sekretariat Kerjasama Antar 5 Universitas. Sesuai dengan namanya, program ini dirintis oleh 5 universitas, yaitu UI, ITB, IPB, UGM, dan UNAIR. Kemudian, pada 1977, SKALU menerima peremajaan dari Depdikbud dengan nama Proyek Perintis, yaitu yang pertama, Proyek Perintis 1. Proyek Perintis 1 diwujudkan dengan pengadaan program Sekretariat Kerjasama Antar 10 Universitas atau SKASU, berupa ujian tertulis yang melibatkan 10 perguruan tinggi. Ke-10 PTN itu adalah UI Jakarta, IPB Bogor, ITB Bandung, UGM Yogyakarta, UNAIR Surabaya, UNPAD Bandung, Undip Semarang, Unibrau Malang, ITS Surabaya, dan UNSU Medan. Dalam sistem ini, mahasiswa diizinkan memilih 3 program studi di 3 perguruan tinggi. Yang kedua, Proyek Perintis 2. Seleksi masuk tanpa tes. 4 PTN, yakni IPB, UI, ITB, dan UGM juga menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru tanpa ujian. Siswa yang diterima dalam proyek ini adalah mereka yang terpandai di sekolahnya. Mereka diterima tanpa tes melalui jejak prestasinya selama di sekolah tertentu. Yang ketiga, Proyek Perintis 3. 23 perguruan tinggi negeri di luar 10 PTN yang tergabung dalam SKASU mengembangkan sistem seleksi yang mirip Proyek Perintis 1. Kemudian yang keempat, Proyek Perintis 4. Pada saat yang sama, 10 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP mulai mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa barunya. Lalu, pada tahun 1983, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Depdikbud memutuskan untuk memilih sistem Perintis 1 dan 2 saja secara nasional. Sistem ini dikenal dengan nama Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru atau SIPENMARU. Setelah itu, pada 1989, pemerintah menetapkan UMPTN atau Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Pelaksanaannya kurang lebih sama seperti SBMPTN saat ini. Hanya saja dilaksanakan secara regional, mulai dari Rayon A, Rayon B, dan Rayon C. Selanjutnya, UMPTN resmi diganti oleh SPMB atau Seleksi Masuk Bersama pada tahun 2001. Sesuai dengan Surat Keputusan atau SK Mendiknas nomor 173/U/2001 tanggal 1 November 2001. Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang pola penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah, UMPTN diganti menjadi SNMPTN. Tidak seperti SNMPTN sekarang. SNMPTN pada awalnya memiliki 2 jalur terpisah, yakni jalur undangan dan tertulis. Barulah pada tahun 2013, jalur masuk PTN menjadi 3 jalur seperti sekarang, yaitu SNMPTN, SBMPTN UTBK, dan jalur mandiri yang diadakan masing-masing perguruan tinggi.